Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah dari kelas 12 Agriter A. Di sini saya akan membahas materi tentang proses Islamisasi di Nusantara. Islamisasi di Nusantara. Islam diperkirakan datang ke wilayah Indonesia abad ke-7 Masehi dan berkembang secara lebih masif pada abad ke-13 Masehi. Terkait kedatangan dan perkembangannya di Indonesia, proses Islamisasi berjalan dengan damai, walaupun terdapat penggunaan kekuatan oleh para penguasa Muslim di Indonesia saat itu. Namun, mereka bisa menerima Islam tanpa harus meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan yang telah ada sebelumnya. Proses Islamisasi di Nusantara dapat dipahami dari berbagai pendapat yang secara sejarah dapat dijelaskan dalam beberapa teori berikut ini. Teori-teori tentang munculnya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh Senook Horgrunge yang mengungkapkan bahwa kedatangan Islam dari Gujarat, India. Ia memfokuskan di sekitar Gujarat yang diidentikan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak ada realitas yang mengungkapkan peran orang Arab dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Yang kedua, antara Indonesia dan India cukup lama sudah memiliki hubungan perdagangan. Dan yang ketiga, inskripsi terkait Islam yang ditemukan di Sumatera adanya garis besar koneksi yang dijalin Sumatera dan Gujarat. W.F. Stutterheim mengungkapkan bahwa perjalanan Islam ke Indonesia dimulai dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi, ditegaskan dengan adanya batu nisan para penguasa utama kerajaan Samudra, khususnya Malik Al-Salah yang wafatnya pada 1297 Masehi. Yang kedua, teori Arab. Teori Arab mengungkapkan kemunculan Islam ke Indonesia langsung dari Mekah, yang terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Di Selat Malaka pada saat itu telah ramai oleh pedagang dari Arab. Mereka adalah Muslim. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya berdagang, terutama rempah. Mereka juga menyebarkan ajaran agama. Berita dari Cina juga mengabarkan ramainya pedagang Arab di Selat Malaka. Salah satu tokoh pendukung teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Menurut beliau, pedagang yang datang kemungkinan adalah utusan Bani Umayyah. Ramainya perdagangan di Malaka bersamaan dengan 3 kerajaan besar dinasti Tang di Cina pada 618 sampai 907 Masehi. Sriwijaya pada abad ke-7 sampai dengan ke abad 14 Masehi. Dinasti Umayyah pada 660 sampai 749 Masehi. Jadi tidak menutup kemungkinan jika interaksi itu menjadi bagian penting dalam perjalanannya. Selain berdagang, itu juga misi dakwah. Bukti lain, di Baros Tapanuli Selatan ditemukan makam bertulisan huruf H dan Mim dengan angka Arab 670 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini digagas oleh P.A. Hussein Djajadiningrat yang menyatakan bahwa adanya kebudayaan yang sama antara kelompok Muslim Indonesia dan Persia. Sebagian dari persamaannya yaitu pertama, amalan memuji pada 10 Muharram atau Asyura, yakni hari suci Syiah dengan wafatnya Husain bin Ali. Kedua, antara pelajaran Syekh Siti Jenar dan pelajaran Sufi Iran al-Hallaj. Ketiga, pemanfaatan bahasa Persia dalam ejaan huruf Arab, tanda bunyi harokat dalam pengajian. Yang keempat atau yang terakhir, ada teori Cina. Memang, peran orang Tionghoa dalam Islamisasi di Indonesia membutuhkan pertimbangan luar biasa. Banyaknya komponen budaya Tionghoa dalam komponen budaya Islam di Indonesia itu penting dipertimbangkan. Dalam hal ini, teori Cina dalam Islamisasi tidak bisa diabaikan. Berdasarkan pada banyaknya kebudayaan Cina yang terdapat pada kebudayaan dalam Islam di Indonesia, banyak bentuk yang menyebutkan kemunculan Islam di Indonesia.
Hal ini dapat dipandang sebagai tanda bahwa jalan masuk Islam ke Indonesia tidaklah terjadi pada satu waktu, bentuk, dan satu sebab. Yang selanjutnya adalah saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Jalur ini adalah tahap awal yang mendasari kemunculan Islam di Indonesia dan terjadi pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Islam dibawa oleh pedagang muslim dengan jalur yang damai. Pada waktu itu, terdapat banyak pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia hingga akhirnya mereka membentuk sebuah pemukiman. Di sini, mereka semua bekerja sama dan menyebarkan Islam. Di tempat inilah mereka semua berinteraksi dan menyebarkan agama Islam. Para pedagang muslim ini telah melaksanakan aktivitas ganda. Aktivitas pokoknya sebagai pedagang dan sisi lain melaksanakan dakwah Islam. Yang selanjutnya adalah saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu proses islamisasi yang tak terasa dan mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan ikatan pernikahan adalah ikatan yang lahir batin. Pernikahan dapat membentuk keluarga baru yang dapat menjadi pertanda perkembangan masyarakat yang besar dan dapat membentuk masyarakat muslim. Berdasarkan pandangan ekonomi, pedagang muslim mendapatkan posisi yang lebih daripada masyarakat pribumi. Hal inilah yang menyebabkan khususnya para gadis terhormat mereka ingin menjadi pasangan dari pedagang tersebut. Tetapi sebelum terjadinya pernikahan, maka wanita yang akan menikah tersebut terlebih dahulu harus mengucapkan syahadat sebagai bentuk penerimaan terhadap Islam. Yang selanjutnya dari pendidikan. Pesantren merupakan fondasi yang paling strategis dalam kemajuan Islam di Indonesia. Islamisasi melalui jalur pendidikan yaitu dengan adanya pesantren ataupun pondok dan dilaksanakan oleh para guru agama, kiai, atau para ulama. Setelah mereka selesai menjalani pendidikan, mereka akan keluar dari pesantren tersebut dan mereka akan kembali ke daerah mereka atau mereka akan pergi ke suatu wilayah untuk menyebarkan dan untuk mengajarkan Islam. Proses ini merupakan jalur formal setelah Islam berkembang dan dapat dianggap sebagai jalur penegas setelah Islam dikenal secara luas di masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf adalah ajaran yang berusaha mendekatkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Tasawuf pada saat ini sangat efektif dan mampu mengadaptasi, mendiseminasi dan mempercepat penyebaran Islam dalam masyarakat umumnya dan dalam lingkungan kerajaan khususnya. Pendekatan sofistik dalam dakwah dinilai mampu mengakomodasi budaya, tatanan nilai, norma, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, dan keyakinan lokal yang tumbuh sebelumnya. Daya adaptasi sufisme inilah yang melahirkan percepatan akulturasi antara Islam sebagai agama baru di salah satu pihak dengan Hindu, Buddha, dan Indigo Faith yang dianut dan perkembangan jauh sebelumnya. Yang selanjutnya adalah politik. Politik merupakan metode penyebaran Islam dengan kekuasaan. Beralihnya agama penguasa menjadi muslim sangat berpengaruh dan rakyat serta pendukungnya akan mengikuti dengan cepat. Penguasa juga dapat mempengaruhi para penguasa lainnya untuk menganut agama Islam sehingga dalam hal ini Islam akan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Berdasarkan pendapat para pakar sejarah menyatakan bahwa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya dukungan yang sangat kuat dari para penguasa. Yang terakhir ada seni dan budaya. Untuk penggunaan jalur kesenian sebagai media dalam berdakwah adalah sesuatu daya tarik yang lain. Menurut seorang sejarawan dari Persia yang tinggal di Malabar pada abad ke-15 Masehi, yaitu Zainuddin al-Ma'abari, ia menulis dalam sebuah bukunya yaitu Tuhfat al-Mujahidin, menyatakan bahwa banyak penduduk di India Selatan dan juga di Nusantara tertarik untuk memeluk agama Islam setelah mereka menyaksikan serta mendengarkan pembacaan mengenai riwayat kehidupan serta perjuangan Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan melalui sebuah bentuk syair dan dinyanyikan. Syair diketahui sebelum Islam datang sudah ada, terutama pada masyarakat Melayu. Hal ini membuka jalan bagi diterimanya Islam secara lebih cepat. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses terus untuk kita semua. Jangan lupa bersyukur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.